我以为我们已经够快的了，即将复仇这里。我清剿了数个南天走狗的人可轻松，你们打在这里，我叫杨公。Halo semuanya, bagaimana nih kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat selalu, serta dilancarkan rezekinya ya guys, amin. Pada kesempatan kali ini, kita akanlah melanjutkan Tonghua dari Fearless Battle Spirit, tepatnya untuklah episode 153, yang dimana kita masih berkelut dengan Istana Surgawi Selatan, bahkan sampai hari ini saja belumlah bertarung sama sekali ya intinya masih mempersiapkan pasukan lah. Kalau begitu langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Kinan yang sudah tenggelam dengan amarah, dia akanlah membuktikan kalau takdir manusia dialah yang akan menghancurkannya. Tetapi untuk sang leluhur berkata, semua makhluk hidup di dunia ini telah memiliki takdirnya masing-masing. Dan untuk ras manusia memiliki takdir tidak akanlah pernah mencapai kaisar bela diri, bahkan ke alam atas. Mendengar itu, Kinan sangatlah marah besar. Dan karena hukum langit memang tidak adil, maka seni bela dirinya lah yang akan menjadi jalan keadilan. Dan dia pun menghancurkan satu persatu semangat bela dirinya, yang dimana ya ini juga adalah takdir dari manusia. Dia melakukan semua ini ya untuklah ras manusia, agarlah bisa melepaskan diri dari belenggu yang telah ditetapkan guys. Ya intinya takdir. Sedangkan untuk sang leluhur perdagangan, dia merasa kalau Kinan adalah orang yang akan membukakan jalan bagi takdir ras manusia. Jika nantinya Changlan hancur, maka ya gerbang Istana Surgawi Selatan akanlah keluar dan terpancing untuklah mencari dirinya. Karena bagaimanapun juga, nantinya Kinan akanlah menjadi ancaman terbesar bagi mereka guys. Sedangkan untuk Kinan, dia tersadarkan di depannya sudah ada Longhu dan si Makong. Dia sungguh begitu terkejut karena wajah mereka begitu sangatlah dekat. Dan mereka langsunglah mengejeknya kalau Kinan ini tertidur sambil duduk, bahkan mengigau untuklah bertarung dengan seseorang. Ditambah kultivasinya tiba-tiba langsunglah meningkat. Sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan dirinya? Dan mereka sungguh penasaran sebenarnya sampai mana tingkatan dia yang sekarang. Dan Kinan membalas sembari malu-malu kalau dia telah berada di setengah langkah Wuseng. Sontak mereka berdua terkejut-kejut dan bersama-sama mengatakan apakah dia menggunakan barang percepatan ilahi. Alhasil mereka langsunglah merenung karena mereka berdua merasa kultivasi mereka ya begitu sangatlah cepat. Tetapi ada yang jauh lebih cepat, tak lain adalah Kinan guys. Untuk Kinan sendiri, dia hanya bisa garuk-garuk kepala karena dia sadar dia adalah MC utama. Longhu dan si Makong langsunglah bangkit berdiri dengan mengatakan tidak perlu khawatir kalau mereka berdua tidak akanlah iri kepadanya. Jadi untuk sekarang lebih baik membahas apa rencana dia selanjutnya. Sebab untuk saat ini, mereka sudahlah mengenal berbagai suku dari 4 negara. Terlebih dari 4 negara ini, mereka memiliki banyak sekali teman yang berpikiran sama. Lebih tepatnya ya, 4 negara ini berpihak kepada Kinan dan mereka ya. Saran dari si Makong, lebih baik ya mereka mendirikan sebuah aliansi. Maka dengan begitu, mereka bisa untuklah menghancurkan Istana Surgawi Selatan. Bukan hanya itu saja, mereka juga akanlah menjadi lebih kuat. Longhu sangatlah setuju dengan saran tersebut. Meskipun nantinya 4 negara ini tidaklah mau membentuk aliansi, maka berpura-puralah untuk membentuk aliansi untuk melawan dewa yang palsu. Longhu juga langsung menamakan aliansi mereka disebut sebagai Avenger. Bisa-bisanya dia tahu Marvel Avenger ya. Mendengar itu, Kinan langsunglah meninjunya. Untuk Longhu yang melihatnya, langsunglah diam 1000 kata. Dia tidak mau melanjutkan sarannya karena nanti akanlah bernasib sial seperti Longhu. Tidak lama dari itu, datanglah ketua Pavilion Wuyuan. Dia sungguh begitu bangga terhadap Kinan karena dia berhasil untuklah menerobos
belenggu dari gerbang langit selatan guys, atau istana surgawi selatan. Dan apakah dia telah merasakan tubuh dewa perang yang lainnya? Kinan mengiyakannya. Untuk saat ini, tangan kanan dewa perangnya berada di jalan yang begitu sempit. Ternyata untuk tangan kanannya ini berada di Dosan guys. Sementara itu ya, untuk Lei Long, dia telah berhasil untuklah pulang dan juga berhasil untuklah dipulihkan. Sebelumnya kan dia terluka parah dan hampir saja meninggal dunia. Namun berkat dari Kinan yang mencari ramuan umur panjang dan dibantu oleh sang leluhur perdagangan, dia berhasil untuklah kembali hidup. Ayahnya menjadi begitu sangatlah senang. Dia tahu kalau anaknya pasti akanlah kembali. Padahal mah dia telah berduka begitu berat ya. Sedangkan untuk Kinan, dia telah memutuskan untuklah pergi ke Dosan untuklah mencari tangan kanan jiwa dewa perangnya. Namun sebelum itu, dia meminta izin kepada kediamanmu. Pada awalnya, Mu Zong tidak inginlah mengizinkan dia. Karena untuk wilayah Dozan sangatlah begitu luas. Itu adalah wilayah yang berada di ujung utara Dongzhou. Terlebih di sana banyak sekali penghalang alami yang terbentuk oleh badai salju sepanjang tahun. Bisa dikatakan ya, perjalanan dari Kinan ini akanlah memakan waktu yang begitu panjang serta berbahaya guys. Ditambah, barang yang dia cari ini sudah pasti sangatlah berharga. Sudah pasti ya, kalau gerbang langit selatan akanlah menggunakan berbagai ilmu terlarang tersembunyi untuklah membuat sebuah formasi. Jadi, Tuan Mu Zong sungguh begitu khawatir kalau nantinya Kinan akanlah mendapati hasil yang sia-sia. Dirinya akanlah terjebak di wilayah utara dan tidak akan pernah kembali lagi. Tetapi Kinan meminta tidak perlu khawatir, karena untuk tangan kanan dewa perangnya adalah miliknya. Dia tahu di mana sekarang keberadaannya. Untuk saat ini, dia sedanglah berada di gua Gunung Wendao. Jadi ya, formasi apapun yang bisa membingungkan dia tidak akanlah berguna. Karena pada awalnya, Kinan telah bisa menemukan lokasinya guys. Dan dia haruslah bergerak lebih cepat. Karena untuk Istana Surgawi Selatan akanlah tahu apa yang sedang dia rencanakan. Dan ujung-ujungnya tangan kanan Dewa Perang nantinya akanlah disembunyikan lagi. Karena untuk sebelumnya, tangan kanan Dewa Perangnya ini telah diubah menjadi sebuah pisau dan disembunyikan di tempat tersebut guys. Karena sudah berhasil menemukannya ya, dia hanya meminta kepada mereka untuk membantunya. Begitu juga dengan nenek takdir atau leluhur perdagangan ya. Dia juga mendapati pesan dari nenek takdir kalau pisau ini akanlah menjadi kunci untuk memecahkan permainan guys. Karena Kinan telah memutuskan untuklah pergi ke sana ya, kediamanmu tidak bisa memaksanya. Namun, jika dia bertindak sendirian, itu terlalu beresiko. Dan dia menawarkan diri sendiri untuklah membantunya guys. Kinan langsunglah menolaknya. Dengan alasan kalau kediamanmu masih membutuhkannya untuklah dipimpin. Terlebih, dia ini mempunyai banyak sekali harta karun. Contohnya ya seperti harta karun aliansi dagang yang bisa menyembunyikan identitasnya. Bahkan ya sekelas dewa dan iblis tidak akan bisa mengetahui dirinya siapa. Sesingkatnya, Kinan telah berada di wilayah utara. Dia di sana langsunglah bertemu dengan senior pertamanya. Bahkan ya orang yang pertama kali membantu di Pavilion Suan. Dan dia adalah senior Yang. Lantas mereka langsunglah reunian. Senior Yang meminta kepada Kinan untuklah tetap mengenakan topengnya. Karena untuk di sini dia juga sedanglah menyamar memiliki nama sebagai Yang Gong. Mendengar itu, Kinan mempertanyakan apa yang namanya penyamaran. Nama dia kan depannya Yang. Berarti ya, dia juga bisa memanggilnya sebagai senior Yang. Dan senior Yang mengajak Kinan untuklah berbicara. Karena ini bukanlah tempat untuk berbicara satu sama lain. Dan kita bersambung untuklah episode 153. Jadi ya, untuk episode ini adalah awal babak baru bagi Kinan untuklah berada di wilayah utara. Jadi ya, untuk teman-teman sebelumnya mungkin akanlah dilupakan sementara waktu ya, karena untuk saat ini tugas dari Kinan begitu sangatlah banyak.
Pertama-tama, dia haruslah mencari tangan kanan Dewa Perang. Yang kedua, dia haruslah membentuk aliansi dalam jumlah yang begitu sangatlah banyak. Jadi ya, untuk keempat negara sudah dipastikan akanlah menjadi aliansinya. Tetapi itu kan berada di satu wilayah. Kini, dia memasuki wilayah utara untuk mendapati tangannya. Begitu juga untuklah mendapati relasi agarlah bisa membentuk aliansi. Begitu guys, barulah setelah itu ke wilayah selanjutnya. Dan setelahnya nanti terkumpul, maka Kinan akanlah menyerang wilayah selatan guys. Bisa dikatakan ya, untuk menyerang istana surgawi selatan ini akanlah memakan episode yang begitu panjang guys. Oke lah, sepertinya cukup sampai di sini saja dulu untuklah video kali ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai akhir. Pesan dari Mimin, tetaplah menjadi orang yang baik, walaupun itu sangatlah sulit. To be continue, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. 在这里，我叫杨公。